Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Ketemu lagi di video podcast untuk pembelajaran mata kuliah kewirausahaan bidang musik. Kali ini di samping saya bersama Mas Indra Kumbara. Halo ya, Mas. Pak Amar. Ya, kali-kali kita kuliah di alam yang terbuka ini. Ini tempatnya ada di salah satu resto di Kota Semarang. Nyaman sekali, di belakangnya ada danau ya. Betul. Ya, sangat enak. Ini teman-teman, pada materi hari ini kita akan belajar tentang, karena kemarin pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang materi jiwa kewirausahaan. Nah, kita masuk ke materi kewirausahaan bidang musik. Saat ini kita tahu bahwasannya Mas Hendra ini bergelut di bidang artistik ya. Dari lagu-lagunya dia itu banyak sekali hit ya. Yang paling Mas Diki paling? Alhamdulillah dalam liyane. Oke, dalam liyane ya. Kita santai saja, nanti kita akan sharing-sharing dengan Mas Hendra ya. Bagaimana sedikitlah nanti perjalanan dia bisa dari dulu teman mahasiswa dia alumni Sendera Tasik UNES juga angkatan 2007 begitu, yang sampai akhirnya juga bisa sampai saat ini bisa menjadi seorang musisi artis sih. Merintis menjadi seorang musisi. Iya. Karena hidup itu proses ya. Iya, hidup betul. itu proses. Bener, proses. Ya. Oke, kita mulai Mas Indra. Siap. Cerita baik. Kita santai saja karena memang materinya ini metode pembelajarannya kan sekarang dengan daring ya, karena kita tahu lagi masih corona ya, jadi tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi ya pakai video. Siap. Apa meneh gitu. Nah, ini cerita dulu tentang bisnis yang ini kan, tentang bisnis yang dirintis apa piye iki? Bisnis yang mulai sedikit demi sedikit dibangun ya. Kayak ini sudah dibangun ya kan, karena sudah jelas dari tempat produksinya ya, Salala Production itu, kemudian lagu-lagu singlenya Mas Hendra juga sudah alhamdulillah, sama album kemarin juga alhamdulillah. Iya. Karena pandemi akhirnya. Akhirnya karena pandemi, apa meneh ya genjreng-genjreng gitu. Betul. Karena pandemi tetap berkarya. Nah, kita cerita yang paling dasar bagaimana potensi bisnis yang rintis Mas Hendra ya. Karena mungkin kalau tentang perjalanan dia itu banyak di YouTube itu, dia sudah podcastan dengan berbagai macam ya toh. Nah, sekarang kita bicara tentang kewirausahaan bidang musik ya toh. Fokus ke bisnisnya aja. Siap. Okay. Gimana nih potensi bisnisnya yang dijalani Mas Hendra saat ini? Sebelumnya terima kasih Mas Amar. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam acara online ya, kuliah online ya. Sekarang ini berarti ada adik yang nonton. Betul sekali. Calon-calon pengusaha bidang musik. Betul. Ini, ya, kalau saat ini memang industri musik mungkin di Indonesia banyak yang sedang agak kolab ya. Banyak yang soalnya pandemi kan ya. Yang terserang dampaknya pertama kan yang mengumpulkan orang banyak. Salah satunya misal musik kan ngopo nonton kok sepi ya. Konser kok sepi gitu. Akhirnya kan betul. Harus bisnis-bisnis yang berhubungan dengan musik agak mulai gitu. Tapi alhamdulillah untungnya sekarang kan ada teknologi. Teknologi yang akhirnya dari teman-teman musisi dia caranya bisa tetap mendapatkan uang, bisa tetap hidup dari musik ya. Memanfaatkan teknologi tersebut. Dari awal memang saya sudah suka perkembangan teknologi, maksudnya apa yang bisa kita gali dari perkembangan teknologi ini, nggak cuma yang konsumtif, ada apa baru terus mau cuma konsumtif sing akhirnya menjadi pemakai tok, tapi caranya ini biar bisa kita pakai untuk produktivitas seperti itu. Salah satunya saya belajar video, saya belajar akhirnya mau nggak mau belajar ngerekam audio seperti itu. Buat musik juga kan ya, berarti produksi musik ya. Ada berapa itu? Satu pencipta lagu ya, musisi jelas ya toh, kemudian arranger jelas, kemudian tadi video ya toh,
video klip kan juga termasuk peluang juga Ya, kan gitu termasuk toh. peluang Jadi juga. di bidang artistik itu kayak berarti memang potensi ya. Sedikit intinya di potensi, kira-kira sekarang apa yang potensi bisa digali adik-adik mahasiswa ini di bidang apa kira-kira? Potensi yang bisa digali oleh adik-adik. Kalau yang kamu apa yang Mas Hendra saat ini apa lakukan gitu kira-kira di titik apa gitu kamu ini gitu kamu mungkin ini ya, media sosial. Di media sosial itu banyak mungkin adik-adik yang hampir semua pasti punya media sosial, Instagram, Facebook dan lain-lain. Itu celah, itu salah satu celah yang harus dimanfaatkan. Berarti ya personal branding Personal branding, betul. Ya toh. Kamu mau jadi apa? Sekarang orang melihatnya di sosial media. Kamu mau jadi musisi, ya gimana caranya kamu menata apa jenenge media sosialmu itu sebagai musisi seperti apa? Orang biasanya di situ udah konsisten, orang udah konsisten. Iki memang gawe ini lagu, Itu mesti akhirnya insya Allah itu kan ya juga dari izin yang di atas, juga dari sistem yang dibuat oleh itu kan. Akhirnya tetap ini musisi. Musisi. Yang penting berkarya, terus kita tulus berkarya, lepaskan karya itu ke medsos. Ataupun apa-apa pokoknya media sosial di online ya istilahnya ya, di internet, di jaringan internet secara luas dipresentasikan, personal branding jadi. Ini udah berarti masuk kiat usaha nih. Ini kan kiat usaha. Ya kan? Berarti termasuk itu menjadi kiat usaha kan di bagian itu. Misal kalau saya biasanya misal bikin lagu, kadang-kadang kalau sebelum produksi itu yang dipikir ya produksi. Gimana konsep lagunya, misal lagu ya. Gimana konsep lagunya, konsep videonya seperti apa. Nanti kalau pasca produksi itu ya yang lebih perlu dipikirkan. Gimana cara penjualannya? Iki piye tak tayangke ana H-2 sik. Berarti nanti ning marketing ya. Betul, seperti itu. Trik-trik marketing ya. Oke, sebelum ke situ kita ke rintangan ini. Kan tadi kiat-kiatnya udah dapat adik-adik udah bisa menangkap ya kiat-kiat tadi yang disampaikan Mas Hendra. Sekarang rintangan nih. Rintangan sing akeh iki. Rintangan apa mana sebagai musisi ya. Mungkin di pekerjaan apapun mungkin banyak rintangan. Apalagi salah satunya musisi ini, banyak orang-orang yang mungkin kerja kok dadi musik. Kerja kok ning musik iki meh ngamen. Wah, saya pernah Mas diomongi kok niku ning di desa saya kan. Mungkin banyak orang-orang yang mengandalkan pekerjaannya bukan dari musik kan. Lah aku kok wong iki ning desa nek musik meh dadi pengamen. Aku kan malah menjadi motivasi. Ya terutama apalagi musik jelas berhubungan dekat dengan ketenaran ya. Iya kan? Jelas itu berhubungan dekat, mau nggak mau yang namanya musisi pasti harus dikenal orang. Walaupun itu mungkin tinggal seberapa besar dikenal. Iya, betul itu. Dosis. Itu sing paling dekat kalau udah dikenal orang. Omongan ya akhirnya benar. Iya kan, mesti ana sing apa iki wah kok ngene haters lah. Haters mau tidak mau pasti ada yang apalagi misal kita bikin lagu kok aku kok ngono. Karena musik kan aslinya kan selera Mas ya. Betul. Kadang nek enggak sesuai seleranya di komen. Enggak sesuai ya itu enggak apa-apa. Itu harus nek memang mau terjun di dunia musik, mau terjun di dunia usaha yang berhubungan dengan entertain seperti ini, ya harus siap seperti itu. Gitu ya, siap mental ya. Harus siap mental. Salah satu strategi tadi rintangan itu ya kaitannya menghadapi haters ya. Menghadapi netizen zaman sekarang. Soalnya sekarang jempol Mas mainnya. Enggak tatap muka sing, "Wah ini harusnya gini." Enggak. Pakai jempol ngene. Wah kuwi welek. Orang ngerti akun tenanan pura beneran apa tidak kita enggak tahu ya gitu. Itu harus siap mental. Ya tadi itu berarti strategi bisnis ya. Memang harus siap menghadapi segala cobaan dan rintangan netizen plus 62 ya. Betul. Yang betul-betul kudu siap-siap mental. Oke, masuklah tak kira. Nah, sekarang kira-kira ini ya kiat-kiat untuk motivasi buat adik-adik aja ini di bidang artistik kan memang sangat sentimen sekali dan tadi memang
perjuangannya ya. Betul. Mas Hendra ini berapa tahun nih perjuangan untuk Dari 2007 ya, 2007 bikin lagu sampai 2007 loh. 2019 baru orang-orang. Nah, ya nek itu apa harus dinikmati sih. Iya, Memang betul, nek udah betul, seneng betul. itu kadang Hmm. mah suwi kayak apa gitu tetep wis tetep gawe aku pengen Hmm. memang seneng. Jadi seperti itu. Betul, Ya. betul, betul. Nek apa tiap-tiap pesan-pesan mungkin enggak Mas iki kita sharing-sharing Iya, aja sharing bareng-bareng lah. ya. Yang penting kalau adik-adik mungkin teman-teman di sini ada yang mau apa mencoba menjadi musisi, mencoba menjadi musisi yang bisa untuk bertahan hidup kan kewirausahaan toh. Betul, betul. Musik untuk bertahan hidup kan seperti itu. Itu ya dinikmati, yang pertama dinikmati, konsisten. Nek sudah dinikmati, nanti tetap konsisten, Mak. Aku seneng kok gawe ngene walaupun kadang kesel ngene, tapi aku seneng tetap tak lakuin. Seperti itu. Terus melek teknologi. Melek teknologi. Wajib nomor satu ya. Melek teknologi. Baik audio, video, Audio, video, kabeh sak medsos dan Nah, itu lain-lain. nek iso ya nggak perlu sing terus misal lagi usum ngene terus nggak perlu sing usuman. Sing penting dasarnya aja. Iso ngedit video sithik-sithik, iso ngedit musik sithik-sithik itu udah kira-kira udah dasar utama nek harus berarti ini kuncinya optimis toh, harusnya Harus sarjana optimis. musik itu bisa keluar jadi sarjana, bisa kerja di bidang musik. harus bisa. Optimis ya? pol aku, Atau optimis jadi pol. pegawai XXGZ ya kan. Kita kalau bisa kita membuat pegawai sendiri Nah, ya seperti itu. kemudian menciptakan produksi. Oke, adik-adik mahasiswa, demikian itu materi pembelajaran hari ini ya. Kita banyak sharing ya, walaupun padat ya, tapi singkat dan sangat berisi. Silahkan dicerna dan tugas adik-adik semua adalah sekarang silakan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hendra Kumbara bisa teman-teman tulis lagi poin-poin pentingnya, nanti silakan di bagian bawah ini Elena tugas hari ini silakan bisa diisi. Oke, begitu saja. Terima kasih. Terima Mas kasih. Hendra. Salam sehat selalu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.